Halo assalamualaikum Sobat Meng, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Wilford Land 616. Di awal film ini kita diperlihatkan oleh sebuah rekaman CCTV, yang menunjukkan seorang pria yang sedang membantai keluarganya sendiri menggunakan senapan. Setelah membantai keluarganya, pria itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan senapan yang ia pakai untuk membantai keluarganya. Dan film pun dimulai. Di sini kita diperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang sedang sedih dikarenakan istri dari Jim ini mengidap suatu penyakit. Jim dan istrinya ini memiliki dua buah anak perempuan yang bernama Randy dan Stacy. Selang beberapa bulan kemudian istri dari Jim ini sudah meninggal, dikarenakan penyakit yang dideritanya. She's dead. She died. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan oleh seorang sales perempuan yang cantik yang bernama Austin. Austin ini diketahui merupakan sales dari perumahan Wilford Land. Singkat cerita, Jim dan Austin ini bertemu di salah satu kedai kopi yang berada di kota tersebut. Dengan sedikit rayuan dari Austin, Jim sepertinya tertarik untuk membeli rumah yang Austin tawarkan. Tanpa basa-basi, Austin mulai menunjukkan rumah yang akan ia tawarkan kepada Jim. Setibanya di sana terlihat rumah yang megah dan mewah, mereka pun langsung bernegosiasi harga, sampai akhirnya Jim sepakat untuk membeli rumah mewah tersebut. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan Jim dan kedua anaknya yaitu Randy dan Stacy sudah menempati rumah mewah tersebut. Nampaknya mereka bertiga sangat senang menempati rumah baru mereka. Keanehan rumah itu berawal saat Jim sedang menikmati segelas es teh manis tiba-tiba dia dikagetkan dengan seekor burung yang menabrak ke sebuah jendela di hadapannya. Di malam harinya saat Randy sedang mengganti bajunya tiba-tiba dia dikagetkan oleh sesosok bayangan yang mengintipnya di balik jendela. Dan saat itu juga di ruang bawah terjadi hal yang sangat menyeramkan ketika Jim lagi menonton film pergenjotan, tanpa disadari botol jamu yang ada di belakangnya bergerak dengan sendirinya dan kemudian terjatuh. Seketika Jim dan Randy merasa panik dan menelpon polisi setempat. Saat polisi itu sampai di rumah Jim sepertinya bapak polisi itu mengingat suatu kejadian di rumah itu. Dan sepertinya bapak polisi itu menutupi kejadian masa lalu yang sempat terjadi di rumah itu. Peeping in on you. Yes. Dark. You're certain that someone's watching you? Keesokan harinya Randy dan Stacy yang sedang asik minum kopi, mereka berdua dihampiri oleh dua orang pria yang diketahui bernama Matt dan Miles, kemudian mereka pun berkenalan. Di malam harinya Randy dan Matt memulai kencan pertamanya. Begitupun Jim ayahnya yang sedang sibuk menggeprek apem tembem Mbah Seles. Sedangkan Stacy hanya menunggu di rumah sendirian. Di sini kita diperlihatkan Stacy yang sedang membuat makanan, seketika dia dikagetkan oleh pintu yang tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Kemudian dengan beraninya Stacy mulai mengecek satu persatu kamar yang berada di atas. Di situ dia melihat pintu kamar yang terbuka sendiri dan kemudian pintu itu menutup dengan sendirinya. Stacy panik dan berlari ke bawah, untungnya Randy dan pacarnya baru saja pulang dari kencannya. Tanpa berpikir lama Matt pacar dari Randy ini langsung mengambil tongkat bisbol di mobilnya. Kemudian Matt mulai mengecek kamar yang berada di atas, dirasanya sudah aman mereka memutuskan untuk mengecek apa yang terjadi melalui CCTV. Karena tidak ditemukannya satu orang pun yang masuk rumah mereka, Stacy kemudian menyimpulkan bahwa semua itu perbuatan dari hantu. Sepulangnya Jim ke rumah, dia melihat Stacy seperti orang yang sedang kesurupan. Ketika Jim menanyakan apa dia sadar waktu itu, Stacy menjawabnya tidak.
Singkat cerita, saat Staci sedang bersantai bersama kakak dan teman kencannya, di sela-sela obrolannya Staci diam-diam mencari tahu tentang asal-usul rumah mereka. Sepertinya dari kedua temannya itu menyembunyikan rahasia tentang rumah itu. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan sebuah rekaman CCTV di dalam rumah mereka. Terlihat sebuah pintu lemari yang bergerak-gerak dengan sendirinya. Dan pintu kamar Randy yang terbuka sendiri, disertai selimutnya seperti ada yang menariknya. Keesokan harinya, Jim melaporkan hal-hal aneh yang ada di rumah mereka kepada polisi setempat. Sepertinya polisi itu menganggap kejadian itu wajar-wajar saja. Seperti ada hal yang ditutup-tutupi tentang rumah itu. Di sisi lain Randy dan Staci sedang menggali informasi melalui Matt dan Miles. Dengan sedikit rayuan manis dari Randy, akhirnya Matt menceritakan semuanya tentang rumah itu dengan iming-iming apem tembem dari Randy. Setelah mereka mendapatkan informasi tentang rumah itu, akhirnya Matt pun berhasil menggenjot Randy. Saat sedang asik-asiknya menggenjot, tiba-tiba kejadian aneh itu pun muncul lagi. Meja rias terlihat seperti berjalan dengan sendirinya, alhasil mereka pun menyudahinya. Keempat anak muda tersebut kemudian mengadukannya kepada Jim, tentang apa yang baru saja mereka alami. Kemudian Jim memperlihatkan surat-surat rumah yang membuktikan bahwa rumah itu baik-baik saja, tanpa ada keanehan-keanehan di masa lalu. Di malam harinya saat Jim sedang santai menikmati siaran televisi, tiba-tiba dia dikagetkan dengan pintu lemari yang seketika terbuka sendiri, kemudian Jim pun memeriksanya. Dan ternyata itu hanya sebuah mimpi buruk dari Jim. Singkat cerita, Jim pun menemui sales rumah tersebut. Dia bermaksud untuk mencari tahu tentang sejarah rumah barunya itu. Ternyata si sales pun enggan memberitahunya. Alih-alih ingin marah ke sales tersebut, akhirnya Jim malah menggenjot sales tersebut. Mantap kali. Dan scene pun kemudian beralih ke Randy dan Staci, yang sedang berada di rumah mereka. Terlihat Staci terbangun seperti orang yang kesurupan. Dia berjalan menuju lemari tempat senapan disimpan. Kemudian Staci pun mengambil senapan tersebut, dan menodongkan senapan tersebut ke arah Randy. Alhasil Randy pun lari melihatnya, dan bersembunyi di dalam kamarnya. Selang beberapa menit kemudian, Jim kembali pulang ke rumah tersebut. Staci yang mengetahuinya langsung menunggu Jim di depan pintu, dengan senapan yang ia arahkan kepada Jim. Untungnya tembakan itu meleset berkat Randy yang mendorongnya. Randy pun segera menghubungi polisi setempat untuk meminta pertolongan. Singkat cerita, setelah 6 bulan berlalu Jim pun menggugat pihak bank dan sales tersebut, agar mendapat ganti rugi atas kejadian di rumah itu, karena Jim memiliki bukti bahwa ada yang disembunyikan tentang sejarah rumah tersebut. Akhirnya Jim dan keluarganya mendapat ganti rugi yang cukup besar atas kejadian tersebut. Tanpa kita duga-duga ternyata Jim melakukan hubungan terlarang dengan Randy. Jim terlihat seperti abis menggeprek Randy di atas tumpukan uang yang banyak. Staci pun datang untuk merayakan keberhasilan mereka. Ternyata kejadian di rumah itu hanyalah rekayasa dari mereka bertiga, agar mendapatkan ganti rugi uang yang sangat banyak. Di akhir video ini, kita diperlihatkan bahwa Jim telah mendengar percakapan tentang sejarah rumah tersebut, dengan cara menguping pembicaraan dari sales tersebut. Semua itu semata-mata hanya untuk uang ganti rugi yang cukup besar. Hal yang cukup mengherankan adalah ketika di akhir video ini terlihat Jim dan Randy yang telah diracun oleh Staci. Ternyata Staci sebelumnya telah diberitahu oleh ibunya agar menghabisi mereka berdua. Dan film pun selesai.